Halo teman-teman, siang hari ini tanggal 27 Desember tahun 2025 saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Suasana terkini Stasiun Pasar Senen di momen Natal dan Tahun Baru dipadati penumpang yang mau berlibur ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Di Stasiun Pasar Senen melayani juga perjalanan kereta api tambahan yang per hari ini hingga nanti masa liburan selesai. Untuk kelas ekonomi ludes terjual ya teman-teman. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya masih ada beberapa kursi yang tersedia. Nah, manfaatnya naik kereta itu menurut saya punya akses yang enak ketika sampai tujuan. Misalnya mau ke Yogyakarta atau Semarang, ketika sampai di tujuan itu langsung pusat kotanya ya teman-teman. Jadi lebih enak buat mengakses transportasi umum ataupun destinasi wisata dan penginapan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau nyobain kereta api tambahan yang murah, nggak sampai 100.000 harganya. Ya, nama keretanya adalah Motis Nataru Utara yang punya relasi Pasar Senen menuju Semarang Tawang. Nah, sedikit penjelasan ya teman-teman. Kereta Motis ini adalah program pemerintah yang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir guna menjadi pilihan masyarakat yang mau pulang kampung atau berlibur dengan harga yang terjangkau. Di momen Nataru tahun 2025 ini, pemerintah yaitu Kemenhub mengoperasikan transportasi umum seperti kereta api, bus, dan kapal untuk meramaikan perjalanan maupun pelayaran di akhir tahun ini. Nah, saya akan bahas yang kereta api saja ya teman-teman. Kalau kereta api Motis ini adalah kereta penumpang sekaligus membawa gerbong bagasi khusus isinya motor ya teman-teman. Kereta api Motis punya dua relasi yang berbeda. Yang pertama Motis Nataru Utara yang saya naiki nanti, yang punya relasi Pasar Senen menuju ke Semarang Tawang. Lalu ada juga Motis Nataru Tengah yang punya relasi Pasar Senen menuju Yogyakarta hingga Purwosari di Solo. Keduanya beroperasi semenjak tanggal 23 sampai 30 Desember 2025. Kemudian beroperasi kembali pada tanggal 2 Januari hingga 5 Januari 2026. Setelah kereta api Motis Tengah diberangkatkan, saya masuk ke dalam peron. Nah, kala itu perjalanan Motis Nataru Utara yang saya naiki akan tersedia di peron jalur 3. Maka dari itu saya akan melewati underpass yang sudah jadi di Stasiun Pasar Senen. Di dalam underpassnya ini sudah tersedia pendingin udara. Jadi sejuk ketika masuk ke dalamnya ya teman-teman. Sayangnya untuk underpassnya belum memadai untuk teman-teman kita yang difabel. Karena sepanjang underpass yang saya lalui ini ada beberapa tangga dan juga sudah ada eskalatornya teman-teman. Overall sudah bagus dan semoga kedepannya teman-teman kita yang difabel bisa nyaman juga kalau lewat underpass ini.
Nggak cuma di peron jalur 1 stasiun Pasar Senen saja, di peron jalur 3 dan 4 sudah tersedia fasilitas face recognition boarding. Kalau teman-teman sudah daftar baik ke petugas maupun lewat aplikasi, bisa langsung store wajah aja tuh, tanpa harus mengantri buat nunjukin lagi kartu identitas, tiket fisik maupun elektronik. Di peron jalur 3 stasiun Pasar Senen, saat ini ada kereta api Fajar Utama Jogja. Keberangkatan dari Yogyakarta menuju Pasar Senen. Saat ini baru saja tiba ya teman-teman. Saya sudah pernah buatkan tripnya, selengkapnya bisa dicek pada channel YouTube saya ya teman-teman. Oh iya, untuk kereta api Fajar Utama Jogja ini masih menggunakan kelas eksekutif dan ekonomi premium stainless steel generasi 1. Ya, menurut saya buat perjalanan 7 jam lebih sudah nyaman ya teman-teman. Di jalur 1 kini tersedia kereta api tambahan Pasar Senen Lempuyangan yang bawa kelas eksekutif dan ekonomi premium stainless steel. Hari ini kalau nggak salah tiketnya habis terjual ya teman-teman. Baik itu di kelas eksekutif dan ekonominya. Nantinya kereta yang saya naiki akan disusul kalau nggak salah di stasiun Karawang oleh kereta api tambahan Pasar Senen Lempuyangan ini teman-teman. Tepat pada pukul 15:20, kereta api Motis Nataru Utara yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan buat keberangkatan awalnya sebenarnya dari Jakarta Gudang, karena di sana pusat dari loading motor yang ikut dalam gerbong bagasi dari kereta Motis ini.
Nah, untuk perjalanan Motis Nataru Utara yang akan memakan waktu 7 jam lebih, perjalanannya menyusuri jalur Pantura, yaitu Cirebon, Tegal, Pekalongan, hingga Semarang Tawang. Buat yang nanya, kursinya saya duduk di kursi 24 DE, di kereta ekonomi 5 atau paling belakang. Nah, tips buat dapetin kursi maju ataupun mundur buat kelas ekonomi itu nggak ada ya teman-teman, kecuali yang new gen. Dapatnya itu pasti random, alias nggak bisa diprediksi. Karena buat kereta Motis seperti ini rangkaiannya pun macem-macem. Ada di Solo Balapan, Jakarta Kota, dan Semarang Poncol. Jadi mengandalkan keberuntungan saja ya teman-teman. Dalam perjalanan, Anda dapat menghubungi kami secara langsung atau melalui nomor telepon 0877 7854 3760. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan, perjalanan kereta api bebas dari asap rokok. Pelanggan dilarang merokok dalam rangkaian kereta, baik di toilet, bordes, atau di persambungan. Bagi pelanggan yang kedapatan merokok dalam rangkaian kereta, akan diturunkan pada kesempatan pertama kereta api berhenti. Selamat menikmati perjalanan menggunakan kereta api Indonesia. Terima kasih. Berhati-hati saat menyimpan barang di bagasi dan menempatkan barang pada posisi yang aman. Setiap tempat duduk tersedia stop kontak yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti smartphone, tablet, atau laptop. Toilet berada di bagian depan atau belakang kereta. Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan berada di kereta makan. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami. Jika kereta Anda mengalami keadaan darurat, jangan panik. Segera laporkan keadaan dengan menghubungi nomor kondektur yang tertera di bagian depan atau belakang kereta. Perhatikan dan ikuti instruksi dari petugas di atas kereta api. Bila keadaan darurat yang mengharuskan Anda untuk evakuasi, tinggalkan barang bawaan dan cari jalan keluar atau pintu terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang menyala di lantai kabin pelanggan. Utamakan keselamatan pelanggan disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, keluarlah melalui pintu secara bergantian dan perhatikan lingkungan sekitar. Jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu and place your belongings in a safe position. Each seat is equipped with a power outlet that can be used to charge devices such as smartphones, tablets, or laptops. The toilets are located at the front and rear of the train. The first aid kit is located in the dining car. If you need first aid medication, please contact our officers. If your train experiences an emergency situation, do not panic and immediately report the situation by contacting the conductor's number listed at the front and the rear of the train. Pay attention to and follow the instructions from the officer on the train. In an emergency that requires you to evacuate, leave your belongings and find the nearest exit or door by following the evacuation route that lights up on the cabin floor. Prioritize the safety of customers with disabilities, the elderly, pregnant women, and children. During the evacuation process, exit through the door in turns and pay attention to your surroundings. If the door cannot be opened, use the hammer to break the glass that is available on the left and right sides of the customer cabin. To break the train window glass, exit through the window carefully and wait for further instructions from our officer. Thank you.
jam 15:42. Kereta api Motis Nataru Utara saat ini berhenti di Stasiun Bekasi. Untuk arah Semarang, kereta Motis Nataru Utara melayani perjalanannya di Stasiun Bekasi. Buat teman-teman yang rumahnya di sekitaran stasiun atau aksesnya lebih dekat dengan Stasiun Bekasi, nggak usah jauh-jauh ke Stasiun Pasar Senen buat naik kereta Motis ini, teman-teman. Selain itu, Stasiun Bekasi ini sudah lebih enak karena ada akses KRL, dan untuk kereta jarak jauhnya juga banyak yang berhenti buat naikin penumpang.
sampai di stasiun Karawang pada jam 16:20. Dan ternyata penumpang kereta Motis Nataru Utara ini banyak juga yang turun di stasiun Karawang. Lalu di sebelah sana, yaitu jalur 3 stasiun Karawang, ada kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto menuju Pasar Senen via Banjar, Tasikmalaya, dan Bandung. Oh ya, baru kali ini perjalanan Motis yang saya naiki berhenti di stasiun Karawang. Biasanya dari Jakarta itu langsung Cirebon tanpa henti. Ini mungkin karena jalurnya pada rapat-rapat. Kereta kita menunggu disusul sama kereta penumpang yang lebih prioritas, teman-teman. Kalau nggak salah sih, di sini kita akan disusul oleh kereta tambahan Pasar Senen Lempuyangan, teman-teman. Satu. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Cikampek, pastikan barang bawaan Anda jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Terima kasih. Sekitaran 20 menit perjalanan, kereta api Motis Nataru Utara yang saya naiki berhenti di stasiun Cikampek. Nah, di sebelah kiri ini adalah kereta api Jatiluhur dengan relasi Cikampek menuju Cikarang. Salah satu akses transportasi murah, tarifnya Rp3.000 dan ada beberapa perjalanannya sampai ke stasiun Purwakarta, teman-teman. Biasanya bernama Komuter Lain Walahar. Di sebelah kanan dari kereta Motis Nataru Utara, stasiun Cikampek ini punya meja pemutar lokomotif atau biasanya disebut turntable. Gunanya untuk memutar lokomotif khususnya CC201 dan 203 atau yang punya satu kabin saja. Di stasiun Cikampek kita akan disusul oleh kereta api Brawijaya dari Gambir menuju Malang via Semarang, teman-teman.
Ya begini kalau kereta api dengan nomor di luar GPK, jadi harus rela disusul oleh banyak kereta teman-teman. Mau enak kawan nih. Terus boleh kawan. Berikut adalah dua cara agar bisa naik kereta Motis Nataru Utara yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang mau gratis naik kereta Motis, pastinya teman-teman harus bawa motor. Selengkapnya bisa teman-teman cek Instagramnya motis_dcka. Nah, di sana dijelasin tuh syaratnya apa saja yang harus dilengkapi agar dapat tiket gratis Motisnya.
Dan untuk tiket gratis Motis itu wajib yang bawa motor teman-teman. Ada beberapa stasiun yang melayani pendaftaran Motis ke berbagai tujuan sesuai rute yang dilalui kereta Motis Nataru. Sedangkan yang kedua seperti trip saya yang tidak bawa motor teman-teman. Bisa nggak kalau nggak bawa motor? Tentu bisa. Karena selama masih ada kursi yang tersedia, tiket Motis baik itu utara maupun tengah dijual di aplikasi Akses by KAI saja. Untuk perjalanan Motis Nataru tahun ini tersedia H-6 jam dari keberangkatan. Jadi bener-bener dadakan banget nih teman-teman buat dapet tiketnya. Pesannya di bagian menu antar kota seperti memesan untuk perjalanan kereta api komersil. Tinggal masukin rute keretanya seperti Pasar Senen menuju Semarang Tawang atau Pasar Senen menuju Purwosari. Nggak harus full trip atau sampai di tujuan keretanya. Pokoknya selama perjalanannya dilewati kereta Motis Nataru itu bisa dipesan. Bahkan untuk jarak pendeknya lebih murah lagi harganya. Ngomongin harga dari kereta Motis Nataru Utara, yaitu kalau yang bawa motor sudah jelas gratis ya teman-teman. Nah kalau yang nggak bawa motor dikenakan tarif sebesar Rp84.000 untuk perjalanan full trip dari Pasar Senen menuju Semarang Tawang. Sedangkan untuk jarak pendeknya seperti Pasar Senen ke Tegal tarifnya Rp49.000 saja. Jam 18:28, suasana berubah menjadi gelap, menandakan perjalanan saya menjadi perjalanan malam hari. Kereta api Motis Nataru Utara tiba di stasiun Arjowinangun. Di sini kita berhenti normal dan sedang menunggu jam keberangkatan kereta. Suasana perjalanan kali ini ditemani cuaca hujan ketika memasuki Daup 3 Cirebon. Sini dari sini.
Kami ucapkan selamat malam. Jam 18:51 menit. Perjalanan Motis Nataru Utara sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Selama berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, pastinya kereta api diisi kembali air toiletnya. Selain itu juga stasiun Cirebon Perujakan adalah stasiun yang punya percabangan jalur menuju jalur utara dan tengah. Kalau jalur utara sudah pasti lewat Pantura teman-teman. Sedangkan jalur tengah yaitu lewat Perupuk hingga Purwokerto. Lalu ada percabangan lagi di stasiun Kroya yang menghubungkan jalur selatan dan tengah. Di sini kita bertemu dengan kereta api Motis Nataru Tengah dari Purwosari menuju Pasar Senen. Terlihat di sebelah sana penumpang Motisnya ramai sekali karena jalur yang dilalui adalah Yogyakarta. Maka tak heran selalu ramai penumpang apapun itu kelasnya. Tarif kereta api Motis Nataru Tengah buat full tripnya adalah Rp59.000 dan jarak pendeknya Rp37.000 saja teman-teman. Oh ini saya. Iya ini. Begini mana mau kapan dunia pun. Itu dia. Si orang mana? Tapi gede ya. Ini dagingnya sedikit. Etanya mana eta? Harap berhati-hati dan tidak melintas sementara di jalur 1. Kepada Dinas Security dimohon bantuan pengamanan. Jam 19:58 menit. Perjalanan saya bersama kereta api Motis Nataru Utara telah tiba di stasiun Tegal. Di stasiun ini kita berjumpa dengan kereta api Kaligung fakultatif sepertinya, dengan relasi Tegal menuju Semarang Poncol. Salah satu dari sekian kereta api yang melayani di jalur Pantura. Harap berhati-hati dan tidak melintas.
Di stasiun Tegal ini juga terdapat balai yasa teman-teman. Tepatnya kalau kereta yang kita naiki dari Jakarta, maka posisinya berada di sebelah sisi kanan sebelum masuk stasiun Tegal. Selain itu juga di Tegal ini terdapat percabangan jalur menuju ke arah Selawi. Biasanya yang lewat situ ada kereta Ketel atau gerbong minyak Pertamina. Kemudian ada Joglo Semarkerto dan Kamandaka. Sesuai dengan jadwal kereta, kita akan disusul oleh kereta api Argo Sindoro, relasi Gambir Semarang Tawang. Ya, kita lagi-lagi harus mengalah dengan perjalanan kereta api reguler teman-teman. Perjalanan kereta api Argo Sindoro juga harus cepat karena harus balik lagi nanti jam 11 malam menuju ke Jakarta. Jadi tektok gitu ya teman-teman. Hati-hati jalur 3 rangkaian kereta api Kaligawe akan dilakukan percobaan pengereman dinamis. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tegal. Yang melewati gedung berwarna disediakan di sebelah selatan jalan jalur 1. Saat ini tersedia di jalur 1. Kembali kami informasikan hati-hati jalur 4 dari arah selatan segera masuk kereta api yang Sultan Gambir. Para berhati-hati di jalur 4. Terima kasih. Nah, sekarang kita review fasilitas dalam perjalanan saya bersama Motis Nataru Utara.
Dari segi eksterior kereta penumpangnya yaitu sama seperti kereta api subsidi lainnya. Lalu interiornya yaitu menggunakan armada ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang yang punya konfigurasi seat 23 yang saling berhadapan. Dan pastinya jarak antara kaki sesama penumpang di depan sangat mepet. Dilengkapi dengan pendingin udara yaitu AC split, lalu ada lampu kabin yang terang. Sementara di setiap jendelanya terdapat horden. Tidak lupa ada meja kecil dan colokan listrik buat cas HP, tablet, laptop, maupun barang elektronik yang berdaya kecil. Rak bagasi kabin yang cukup kuat buat menaruh koper besar di bagian atas. Oh iya, tidak lupa rangkaian ini karya dari PT Inka yang berada di Madiun, Jawa Timur. Kemudian untuk kereta makan Motis Nataru Utara berada di belakang kereta nomor 5 ketika trip menuju Semarang Tawang. Kereta makannya bergabung dengan pembangkit yang dipastikan tidak terdapat ruang musola karena harus berbagi dengan pembangkit sebagai pusat yang vital selama perjalanan kereta. Lalu untuk toiletnya seperti kelas ekonomi subsidi lainnya dan nggak seperti stainless steel maupun yang Newgen terbaru. Kereta Motis Nataru Utara letak toiletnya berada di masing-masing dekat bordes. Nah untuk toiletnya ini jongkok teman-teman. Berarti yang di ujung bordes sana toilet duduk. Selain itu fasilitasnya sama, mulai dari wastafel, sabun, tempat sampah, tombol flush di kloset, jet shower, gantungan pengharum ruangan exhaust, dan lampu tersedia di masing-masing toilet kereta. Buat di perjalanan kali ini, kata kru OTC terutama ada satu toilet di ekonomi 5 gak bisa keluar airnya. Jadi hanya berfungsi di satu ujung bordes saja. Kalau mau bisa berbagi dengan penumpang di kereta bagian depan teman-teman. Nah setelah itu saya juga sudah memesan kuliner di kereta api, yaitu pop mie tori miso. Ini mie ala ramen gitu sepertinya teman-teman. Buat harganya Rp17.000. Bisa langsung pesan ke kereta makan atau nunggu keliling pramugara atau pramugari yang sedang bertugas. Jam 21:09. Perjalanan saya bersama kereta api Motis Nataru Utara telah tiba di stasiun Pekalongan. Ternyata banyak juga penumpang Motis Nataru Utara ini yang turun di stasiun Pekalongan teman-teman. Oh ya, sebelumnya di jalur 1 ada kereta api Jayabaya yang sudah menggunakan rangkaian New Generation Stainless Steel. Relasi Malang menuju Pasar Senen via Semarang. Dan spesial menggunakan full livery tematik Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga kereta api Jayabaya ini rangkaiannya rolling dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Artinya untuk formasi rangkaiannya baik itu kelas eksekutif dan ekonominya sama teman-teman. Ini adalah salah satu produk dari PT Inka yang terbaru dan pastinya nyaman buat perjalanan jauh.
Setelah ini kereta api Motis Nataru akan disusul kesekian kalinya dengan kereta api teman-teman. Kali ini akan disusul oleh kereta api Kaligung yang tadi bertemu di stasiun Tegal. Sekaligus juga menjadi akhir dari penyusulan kereta api Motis Nataru ini. Karena ya sekitar 1,5 jam kita akan tiba di tujuan akhirnya, yaitu di Semarang Tawang teman-teman. Jalur 3 masuk kereta api Kaligung tujuan Pasang Walai sampai dengan Amis Semarang Poncol. Pelanggan kereta api Kaligung kami Pasiraya untuk menuju Semarang. Berikutnya dari kembali Semarang Lawan dan pastinya Semarang.
Sekitar jam 23:01, perjalanan saya telah tiba dan berakhir di stasiun Semarang Tawang. Sebenarnya sesuai jadwal karena sempat menunggu sinyal masuk stasiun, jadinya telat 1 menit teman-teman. Nah, tadi sekitar jam 11 kurang saya cek untuk tiket pulang kereta Motis Nataro Utara untuk keberangkatan dari Semarang Tawang menuju Pasar Senen. Dan setelah saya cek tersedia H-5 jam dari keberangkatan. Tiketnya dibuka di aplikasi Akses by KAI khusus untuk penumpang tanpa bawa motor. Nah, saya kala itu sudah memesan tiket tersebut untuk balik lagi ke Jakarta esok pagi. Perjalanan saya masih berlanjut dengan kereta api yang sama, yaitu Motis Nataro Utara dari Semarang Tawang menuju Pasar Senen. Nah, seperti apa perjalanan selanjutnya dan apa saja yang beda dari perjalanan sebelumnya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.